Di bawah selimut kedamaian palsu. Apa gunanya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah. Kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah. Tapi dengan harga murah. Apa gunanya baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Hari itu aku akan bersiul-siul. Pada hari coblosan nanti, aku akan masuk ke dapur, akan kujumlah gelas dan sendokku. Apakah jumlahnya bertambah setelah pemilu bubar? Pemilu, pilu. Bila hari coblosan tiba nanti, aku tak akan pergi kemana-mana. Aku ingin di rumah saja, mengisi jambangan atau menanak nasi. Pemilu, oh pilu. Nanti akan kuceritakan kepadamu, apakah jadi penuh karung beras, minyak tanah, gula, atau bumbu masak setelah suaramu dihitung, dan pesta demokrasi dinyatakan selesai. Nanti akan kuceritakan padamu. Pemilu, oh pilu. Bila tiba harinya, hari coblosan, aku tak akan ikut berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara. Aku tidak akan datang. Aku tidak akan menyerahkan suaraku. Aku tidak akan ikut masuk ke kotak suara itu. Pemilu, oh pilu. Aku akan bersiul-siul, memproklamasikan kemerdekaan. Aku akan mandi dan bernyanyi sekeras-kerasnya. Pemilu, pilu. Hari itu aku akan mengibarkan hakku. Tinggi, tinggi akan kurayakan dengan nasi hangat, sambal bawang dan ikan asin. Pemilu, oh pilu, sambal bawang dan ikan asin. Monumen bambu runcing. Monumen bambu runcing di tengah kota, menuding dan berteriak merdeka. Di kakinya tak jemu juga, pedagang kaki lima berderet-deret, walau berulang-ulang dihalau petugas ketertiban. Nyanyian akar rumput. Jalan raya dilebarkan, kami terusir, mendirikan kampung digusur. Kami pindah-pindah, menempel di tembok-tembok, dicabut, terbuang. Kami rumput, bukan tanah. Dengar, ayo gabung ke kami biar jadi mimpi buruk presiden. Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gesat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Dan apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Puisi untuk adik. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Tidak, Dik. Kita akan terus melawan. Waktu yang bijak bestari kan sudah mengajarkan kita bagaimana menghadapi derita. Kitalah yang akan memberi senyum kepada masa depan. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat. Dan apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Tidak, Dik. Kita harus membaca lagi agar bisa menuliskan isi kepala dan memahami dunia. Pulanglah, Nang. Pulanglah, Nang. Jangan dolanan sama si Kuncung. Si Kuncung memang nakal. Nanti bajumu kotor lagi, disirami air selokan. Pulanglah, Nang. Nanti kamu menangis lagi. Jangan dolanan sama anaknya Pak Kerto. Si Bejo memang bling.
kukunya hitam panjang-panjang. Kalau makan tidak cuci tangan, nanti kamu ketularan cacingan. Pulanglah, Nang. Kamu kan punya mobil-mobilan, kapal terbang bikinan Taiwan, senapan atom bikinan Jepang. Kamu kan punya robot yang bisa jalan sendiri. Pulanglah, Nang. Nanti kamu digebuki mamimu lagi. Kamu pasti belum tidur siang. Pulanglah, Nang. Jangan dolanan sama anaknya Mbok Sukiem. Mbok Sukiem memang keterlaluan. Si Slamet sudah besar tapi belum disekolahkan. Pulanglah, Nang. Pasti papimu marah lagi. Kamu pasti belum bikin PR. Belajarlah yang rajin, biar nanti jadi dokter. Sajak Bapak Tua. Bapak tua kulitnya coklat dibakar matahari kota. Jidatnya berlipat-lipat seperti sobekan luka. Pipinya gosong disapu angin panas. Tenaganya dikuras di jalan raya siang tadi. Sekarang Bapak mendengkur. Dan ketika bayangan esok pagi datang, di dalam kepalaku, bis tingkat itu tiba-tiba berubah jadi ikan kakap raksasa. Becak-becak jadi ikan teri yang tak berdaya. Suara dari rumah-rumah miring. Di sini kamu bisa menikmati cicit tikus. Di dalam rumah miring ini kami mencium selokan dan sampan. Bagi kami setiap hari adalah kebisingan. Di sini kami berdesak-desakan dan berkeringat. Bersama tumpukan gombal-gombal dan piring-piring. Di sini kami bersetubuh dan melahirkan anak-anak kami di dalam rumah miring ini. Kami melihat matahari menyelinap dari atap ke atap. Meloncati selokan seperti pencuri. Radio dari segenap penjuru tak henti-hentinya memuju kami. Merampas waktu kami dengan tawaran-tawaran sandiwara obat-obatan dan berita-berita yang meragukan. Kami bermimpi punya rumah untuk anak-anak. Tapi bersama hari-hari pengap yang menggelinding, kami harus angkat kaki karena kami adalah gelandangan. Tanpa judul. Kuterima kabar dari kampung. Rumahku kalian geledah. Buku-bukuku kalian jarah, tapi aku ucapkan banyak terima kasih. Karena kalian telah memperkenalkan sendiri pada anak-anakku, kalian telah mengajar anak-anakku membentuk makna kata penindasan sejak dini. Ini tak diajarkan di sekolahan. Tapi rezim sekarang ini memperkenalkan kepada kita semua, setiap hari di mana-mana sambil nenteng-nenteng senapan, kekejaman kalian adalah bukti pelajaran yang tak pernah ditulis.